Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'mati natimmus salahid wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakah wa bi taufiqihi tatafahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, siang ini di tempat yang mulia, dalam rangka melaksanakan tugas mulia yaitu salat Jumat berjamaah, kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat melakukannya. Shalawat ma'assalam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada haribana besar kita, baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah jadikan kita adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat kelak di yaumil mahsyar nanti. Hadirin sekalian salat Jumat yang berbahagia, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam suatu riwayat hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahatal jasad kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bisa dimaknai dalam dua sudut pandang. Yang pertama secara jasmani, secara lahiriah. Rasulullah SAW berpesan tentang betapa vitalnya fungsi jantung dalam tubuh manusia. Jantung punya fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung bertugas pula menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka terganggu pula kesehatan tubuh secara keseluruhan. Makna yang kedua adalah secara rohani, istilah qalbu dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati memang tak kasat mata, tapi pengaruhnya kepada setiap gerak-gerik manusia amat menentukan. Ia tempat berpangkalnya niat. Tulus atau tidak, jujur atau pura-pura, lebih sering hanya diketahui oleh Allah dan pelakunya. Dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang paling pokok. Ibarat jantung rusaknya hati berarti rusaknya tiap perilaku manusia secara keseluruhan. Maksud dari hadis baginda Rasulullah SAW tentu lebih pada pemaknaan yang kedua ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bagaimanakah untuk menjaga agar hati tetap sehat? Perlu kiranya kita menjawab sebuah pertanyaan. Apa yang menyebabkan hati rusak? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Munabihat ala Isti'adil Yaumil Mi'ad
memaparkan penjelasan Imam besar Al-Basri bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati manusia menjadi rusak. Yang pertama adalah berbuat dosa dengan berharap kelak ia bisa bertaubat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kederhakaan, adalah kemungkaratan, tapi berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Ini merupakan sebuah kesombongan karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertaubat lalu merahmatinya nanti. Juga masuk kategori sikap meremehkan, karena perbuatan dosa dilakukan bukan karena kebodohan, melainkan kesengajaan. Alih-alih taubat bakal datang, justru hati makin gelap, dosa-dosa kian menumpuk, dan kesadaran untuk kembali kepada Allah semakin menjauh. Yang kedua adalah berilmu tidak mau mengamalkannya. Pepatah bijak mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyarin bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal baik adalah tujuan daripada ilmu. Hal ini juga menjadi penandaan akan keberkahan ilmu. Pengertian tidak mengamalkan ilmu adalah yang pertama mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan di dalam kepalanya. Yang kedua, si pemilik ilmu berbuat bertentangan dengan ilmu yang ia miliki. Kondisi ini bisa menyebabkan rusaknya hati. Yang ketiga adalah ketika seorang beramal, ia tidak ikhlas setelah ilmu diamalkan. Sebab manusia masih dianggapi hawa nafsu memang. Ya mungkin banyak berbuat baik, namun sia-sia belaka karena tidak ada ketulusan di dalam hatinya. Ikhlas adalah hal yang cukup berat, sebab meniscayakan kerelaan hati meskipun ada yang harus dikorbankan. Yang keempat adalah memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah pilihan sikap yang wajib. Orang yang tak mau bersyukur adalah orang yang tidak memahami hakikat rezeki itu sendiri. Jinas anugerah mungkin dibatasi hanya kedudukan ukuran-ukuran yang bersifat material belaka. Misalnya uang, kekayaan, rumah, kendaraan, makanan dan lain-lain. Padahal rezeki telah diterima setiap saat berupa nikmat bendawi dan non-bendawi. Mulai dari nafas kita, waktu, akal dan sehat kita, hingga berbagai kecukupan kebutuhan lainnya seperti makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Hanya mereka yang beriman yang sanggup merenunginya, yang akan jauh dari kata kufur atau alias tidak bersyukur. Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam Nasyikhul Ibad mengartikan syukur dengan izra'ul adli fi mardilati ta'ala bi izra'ul anfu fiha, menggunakan anggota badan dan harta benda untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya selain ucapan alhamdulillah, kita dianggap bersyukur bila tingkah laku kita termasuk dalam penggunaan kekayaan kita bukan untuk jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perusaha hati yang kelima adalah tidak ridho dengan karunia Allah. Pada level ini orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, tapi juga karena mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuk yang ekstrim melakukan protes kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah memberikan kadar rezeki pada hambanya sesuai dengan proporsional. Tidak ada hubungannya langsung. Tidak ada hubungan langsung bahwa yang kaya adalah mereka yang paling disayang Allah, sementara yang miskin adalah mereka yang sedang dibenci Allah. Bisa jadi justru apa yang kita sebut kurang sebenarnya adalah kondisi yang paling pas untuk kondisi hidup kita agar kita selamat dari tindakan melampaui batas. Betapa banyak orang yang berlimpah harta namun malah lalai dengan tanggung jawab kehambaannya. Mereka melakukan kemungkaratan, kemaksiatan, sombong berfoya-foya, kikir, tenggelam dalam kesibukan dunia dan lupa pada akhiratnya.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakinna yunazzilu biqadri ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum bashir. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki pada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat. Asy-Syura ayat 27. Yang keenam adalah mengubur orang mati namun tidak mengambil pelajaran darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih gamblang daripada pidato atau ceramah-ceramah. Ketika ada orang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan dunia ini fana. Liang kuburan adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan, jabatan, status sosial, dan popularitas yang pernah dimiliki. Selanjutnya, orang yang meninggal akan berhadapan dengan semua pertanggungjawaban atas apa yang ia perbuat selama hidup di dunia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwala munazzil al-akhirah, fa inna najaa minhu fama ba'dah ayusru minku wa illam yaghs minhu fama ba'da ashaddu min. Sungguh lihat, kubur merupakan awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika tidak selamat dari siksaannya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam. Riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita selalu bertawajuh untuk mencari satu ayat demi ayat untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentu memiliki satu rasa kecintaan kepada beliau, untuk bagaimana kita menerik kehidupan beliau, untuk kita sama-sama berjumpa di yaumil mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini, keluarga kita, digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang terselamatkan sebagaimana orang-orang terlebih dahulu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.